Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Oksa Dwika dari tim KKN PPM UGM Palian Gunung Kidul tahun 2021. Kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan Google Formulir untuk kuis. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, masuk ke aplikasi Google atau Google Chrome yang ada di perangkat kita. Kemudian, kita menuju ke laman drive.google.com. Untuk membuat formulir, kita klik baru, kemudian pilih Google Formulir. Maka kita akan masuk ke halaman Google Formulir baru. Karena kita ingin membuat kuis, kita klik setelan, kemudian kuis, lalu aktifkan jadikan ini sebagai kuis. Pada bagian rilis nilai, kita dapat mengatur nilai rilis segera setelah pengiriman maupun nanti. Kali ini kita akan menggunakan segera setelah pengiriman. Kemudian kita juga dapat mengatur apakah responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin. Jika sudah, kemudian kita klik simpan. Setelah itu, kita akan membuat kuisnya. Kali ini saya akan memberikan contoh kuis untuk mata pelajaran IPA. Maka pada bagian judul kita beri judul kuis IPA, lalu deskripsinya ini opsional, kita gunakan ulangan harian 2 misalnya. Kemudian kita akan membuat informasi mengenai identitas peserta didik. Yang pertama adalah nama. Kita pilih jawaban singkat, kemudian aktifkan wajib diisi. Selanjutnya kita membutuhkan informasi berupa nomor presensi. Kita pilih jawaban singkat, lalu kita atur validasi jawaban berupa angka, kemudian aktifkan wajib diisi. Kemudian kita akan membuat bagian baru yang berisi soal dari kuis. Pada bagian judul, kita beri judul soal ulangan, deskripsinya opsional, kemudian kita buat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dibuat pilihan ganda sehingga hanya ada satu jawaban yang benar. Contohnya, organ manusia yang digunakan untuk bernafas adalah. Setelah itu kita buat pilihan jawabannya. Lalu kita atur kunci jawaban untuk soal ini dengan klik kunci jawaban, kemudian pilih jawaban yang benar, lalu kita dapat menambahkan masukan jawaban. Apabila jawaban salah, kita dapat memberi masukan, maaf jawaban Anda salah. Kemudian untuk jawaban benar, kita dapat memberikan ucapan selamat. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya jangan lupa untuk memberikan poin di setiap jawaban. Karena kita akan membuat 4 soal, maka untuk soal pertama kita beri poin 25. Kita klik selesai, kita aktifkan wajib diisi, lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Soal kedua adalah di bawah ini, manakah yang termasuk mamalia? Karena ini terdapat lebih dari satu jawaban, maka kita akan menggunakan spesifikasi jawaban yaitu kotak centang. Lalu kita masukkan pilihan jawabannya. Kemudian klik kunci jawaban, kita pilih jawaban yang benar. Tambahkan masukan jawaban itu opsional, kita bisa menambahkan atau tidak. Lalu kita masukkan poin yaitu 25, kita klik selesai dan aktifkan wajib diisi.
Untuk soal selanjutnya, kita mengharapkan jawaban isian. Maka, sebagai contoh soalnya adalah organ tubuh manusia yang digunakan untuk melihat adalah lalu kita pilih jawaban singkat, kemudian kunci jawaban. Karena Google Form sangat sensitif dengan huruf kapital dan huruf kecil, maka kita akan memberikan beberapa variasi jawaban. Kemudian kita masukkan poin yaitu 25, lalu klik selesai dan aktifkan wajib diisi. Pada Google Formulir, kita juga dapat menambahkan foto yang dapat mendukung pertanyaan kita dengan cara mengeklik simbol gambar yang ada di samping pertanyaan. Kita dapat mengunggah foto dari perangkat, melalui kamera, melalui URL, melalui foto, melalui Google Drive, serta Google Penelusuran. Kita akan mengunggah foto dari perangkat kita, kemudian kita beri pertanyaan, hewan di bawah bernafas menggunakan. Lalu kita masukkan opsi jawaban. Kemudian kita atur kunci jawabannya. Kita pilih jawaban yang benar. Lalu kita masukkan poin yaitu 25. Lalu kita klik selesai dan aktifkan wajib diisi. Setelah semua pertanyaan telah selesai dibuat, maka Google Formulir untuk kuis kita telah selesai. Lalu kita akan melihat tampilannya melalui peta tinjau. Dan kemudian kita akan mencoba untuk mengisi kuis yang telah kita buat. Kemudian kita akan menjawab pertanyaannya secara asal. Kemudian klik kirim. Kita lihat skor untuk melihat hasilnya. Lalu kita dapat melihat apakah jawaban kita benar, melihat tanggapan, apakah jawaban kita salah, dan melihat kunci jawabannya. Selain itu, kita juga dapat melihat skor yang kita peroleh. Lalu kita kembali ke formulir awal. Kita juga dapat melihat ringkasan jawaban melalui jawaban. Kita juga dapat mengatur apakah kita masih bisa menerima respon. Kita dapat mendownload dan mencetak jawaban. Dan kita akan menghubungkannya melalui Google Spreadsheet. Pada bagian Google Spreadsheet, kita akan melihat ringkasan jawaban dari semua responden, serta skor dari masing-masing responden. Formulir yang telah kita buat akan tersimpan di Google Drive kita. Begitu juga dengan spreadsheet yang telah kita buat. Jika Google Formulir untuk kuis telah selesai, maka kita dapat membagikan formulir kita melalui email maupun melalui link. Karena link terlalu panjang, kita perpendek. Lalu kita salin dan link siap dibagikan kepada siswa untuk dikerjakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.